Santa Germaine Cassin, atau Santa Germaine dari Pibrac, adalah seorang santa muda Perancis, meninggal pada usia 22 tahun. Dikanonisasi tanggal 29 Juni tahun 1867 oleh Paus Pius ke-9. Germaine adalah santa pelindung bagi orang-orang terlantar, orang cacat, kekerasan terhadap anak-anak. Ia dilahirkan pada tahun 1579 dari orang tua yang sederhana di Pibrac, sebuah desa 15 km dari Toulouse. Sejak lahir dia sepertinya ditandai dengan penderitaan. Dia lahir ke dunia dengan cacat tangan dan penyakit scrofula, yaitu sejenis tuberkulosis yang menyebabkan pembengkakan pada kelenjar. Saat masih bayi, kehilangan ibunya. Germaine tak sempat mengenali wajah ibu kandungnya. Sang ibu meninggal tak lama setelah melahirkannya. Selang beberapa waktu kemudian, ayahnya, Laurent Cassin, menikah lagi dengan Armine de Rojals dan mendapat 4 anak. Mulanya biduk rumah tangga Laurent berjalan mulus. Namun sikap Armine kepada Germaine berubah total sejak salah satu anak kandungnya meninggal. Ia menghasut suaminya Laurent dan anak-anaknya untuk ikut membenci Germaine. Ibu tirinya memperlakukan Germaine dengan sangat kejam. Dengan berpura-pura menyelamatkan anak-anak lain dari penularan penyakit scrofula, dia membujuk ayahnya untuk menjauhkan Germaine dari rumah. Dan dengan demikian anak tersebut dipekerjakan sedari kecil sebagai penggembala. Antipati ibu tirinya kepada Germaine tak berhenti sampai di situ. Ia mengusir Germaine dari dalam rumahnya sendiri. Armine merasa jijik dan tak ingin tinggal satu atap dengan gadis kurus cacat tangan kanan, dan menderita penyakit TBC kelenjar atau scrofula. Untuk menyembunyikan perbuatan kejinya di mata masyarakat, Armine memaksa Germaine tinggal di gudang, tidur hanya beralaskan kumpulan ranting pohon anggur, dengan bantal dari tumpukan jerami di loteng gudang. Saban pagi, gadis itu menghadap ibu tirinya untuk menerima tugas. Setelah sarapan dengan sepotong roti dan air putih, Germaine menggembalakan domba serta mengerjakan beragam tugas dari Armine. Memetik sayur, membersihkan kandang, termasuk memintal bulu domba, dan lain-lainnya. Meski cacat, Germaine pantang menyerah. Semua tugas ia tuntaskan dengan penuh tanggung jawab dan gembira. Kehidupan yang keras ini menempa Germaine sejak dini untuk belajar menjadi sabar dan rendah hati. Dia dikaruniai perasaan yang luar biasa akan kehadiran Tuhan dan hal-hal rohani, sehingga kehidupannya yang sepi menjadi sumber terang dan berkah baginya. Cintanya kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan kepada Bunda Perawan Maria, merupakan cerminan jiwa santa ini. Dia selalu membantu setiap hari pada pengorbanan suci. Ketika bel berbunyi, dia memasang kait atau tongkat dombanya di tanah, dan meninggalkan kawanan domba tersebut di bawah lindungan Tuhan, sementara dia mengikuti misa. Meskipun padang rumputnya berada di perbatasan hutan yang dipenuhi serigala, tidak ada satu bahaya pun yang menimpa kawanan dombanya. Akibat perlakuan kasar ibu tirinya, Germaine acap kali terserang sakit. Namun, ia tidak pernah mengeluh dan minta belas kasihan dari siapapun. Suatu kali, Laurent sadar dan iba melihat putrinya bekerja keras dan tinggal seorang diri di dalam gudang. Lantas, ia meminta Germaine tinggal bersamanya. Namun, putrinya itu menolak. Saya tidak mungkin memilih kenyamanan sementara tahu dan merasakan penderitaan yang Yesus alami, ungkap Germaine tegas. Dia dikatakan telah melakukan banyak tapa sebagai tebusan atas penistaan yang dilakukan oleh para bidah di gereja-gereja tetangga. Dia sering menghadiri sakramen tobat dan ekaristi kudus, dan terlihat bahwa kesalehannya meningkat menjelang setiap pesta perawan Maria. Konon, penduduk desa pada awalnya cenderung memperlakukan kesalehannya dengan cemoohan ringan, sampai mereka melihat tanda-tanda dari kemurahan Tuhan, menjadikannya objek suatu penghormatan dan kekaguman. Pada suatu hari,
Germain membawa domba-domba piaraannya ke padang rumput. Pekerjaan ini merupakan aktivitas hariannya. Ketika ternak piaraannya merumput, dari kejauhan ia mendengar dentang lonceng gereja. Germain pun meninggalkan dombanya. Ia berlari agar bisa tiba di gereja tepat waktu. Sayang, sungai Courbet yang biasa ia lewati airnya sedang tinggi dan arusnya pun deras. Tak ada jalan lain. Rute tersebut adalah satu-satunya tercepat mencapai tujuan. Germain bingung dan takut. Meski demikian, ia memberanikan diri untuk melintas. Tak disangka, setelah ia membuat tanda salib, mata air Courbet yang bergejolak terbelah menjadi dua. Orang-orang desa menyaksikannya. Germain berjalan di tanah yang kering dan pakaiannya kering, tanpa tersentuh air, sampai ke tujuan dengan selamat. Kejadian tersebut mirip kisah orang Israel di bawah pimpinan Musa melintasi Laut Merah setelah keluar dari Mesir. Mukjizat itu segera tersebar ke pelosok desa. Banyak orang kagum dan menganggap gadis penggembala domba itu sebagai orang kudus. Namun peristiwa tersebut justru membuat ibu tirinya, Armain de Rajols, iri dan berang. Perempuan tua itu mencari akal untuk menjatuhkan harga diri dan simpati masyarakat terhadap anak tirinya. Suatu hari, di musim dingin, Germain melihat seorang pria miskin dan kelaparan lewat di depan pintu rumahnya. Saat itu ia sedang sarapan. Germain sontak berdiri dan keluar dari rumahnya. Begitu mendapati lelaki malang itu, ia memberikan roti jatah sarapannya. Lelaki malang tersebut tersenyum padanya. Hal inilah yang membuat dia semakin bersemangat untuk mengumpulkan dan membagi makanannya kepada orang miskin dan lebih menderita darinya. Suatu hari ketika Germain hendak membawa makanan kepada orang-orang miskin di kampungnya, makanan itu ia simpan di dalam celemeknya. Naas, ibu tirinya tahu hal itu. Ia mengejar Germain dan memberi hukuman atas tindakannya. Armain sengaja mencari kesempatan untuk bisa menangkap Germain di tengah banyak orang. Siasat tersebut ia terapkan untuk menjatuhkan harga diri dan membangkitkan kebencian masyarakat kepada Germain. Semenjak peristiwa air sungai terbelah, banyak warga Pibrac menganggapnya sebagai orang kudus. Penilaian tersebut justru membuat Armain tambah benci kepada anak tirinya itu. Setelah berhasil menangkap Germain, Armande memaksa anak tirinya mengeluarkan seluruh isi celemek. Betapa kagetnya Armain saat Germain mengeluarkan seluruh isi celemek ternyata bukan roti, melainkan bunga aneka warna yang tak tumbuh di Pibrac. Armain malu bukan kepalang. Namun Germain memberikan bunga itu kepada ibu tirinya, sambil berkata, "Terimalah bunga ini ibu, Tuhan mengirimkannya untukmu sebagai tanda pengampunan." Tak hanya berbagi makanan, Germain kerap membagi waktunya untuk mengajar iman kepada anak-anak seusianya. Padahal sejak sepanjang hidupnya, Germain sama sekali tak pernah merasakan sedikit pun dunia pendidikan. Semua ia peroleh dari pengalaman rohaninya yang intens. Setiap hari, di tengah kesibukan menggembala ternak piaranya, dia sering menghadiri sakramen tobat dan ekaristi kudus. Dan terlihat bahwa kesalehannya meningkat menjelang setiap pesta Bunda Maria. Germain selalu menyisihkan waktu untuk mengikuti misa, berdoa rosario meskipun dengan sebuah rosario terbuat dari simpul tali yang sederhana. Pengabdiannya pada Angelus begitu besar sehingga dia sering berlutut saat pertama kali bunyi lonceng dibunyikan. Salah satu intensi setiap doa-doanya adalah pertobatan, terutama untuk orang yang pantas dibencinya, yaitu ibu tirinya. Setelah menanti belasan tahun, doanya baru terkabul. Namun sayang pertobatan itu terjadi pada saat Germain meninggal dunia. Ayahnya akhirnya menyadari kesalahannya. Ia melarang istrinya untuk memperlakukannya dengan kasar lagi, dan ingin memberinya tempat di rumah bersama anak-anaknya yang lain. Namun Germain menolaknya dan memohon agar diizinkan untuk tetap dalam keadaan seperti ini. Pada titik ini, ketika manusia mulai menyadari keindahan hidupnya, Tuhan memanggilnya.
Suatu pagi di awal musim panas tahun 1601, ayahnya, yang mengetahui bahwa dia tidak bangun pada jam biasanya, ia pergi menemuinya, dan menemukan anaknya sudah tiada, meninggal dunia di atas palet ranting anggur. Pada usia yang begitu muda, 22 tahun, ibu tirinya membungkus tubuh Germain dengan pakaian terindah. Ia senantiasa berada di samping anak tirinya, menangisi dan meminta maaf untuk semua sikapnya selama ini. Jasad Germain dimakamkan di gereja Pibrac, satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai rumahnya, yang dikunjunginya setiap hari. Berdasarkan kesaksian dari dua orang biarawan yang melakukan perjalanan dari Gascony, dari jauh mereka melihat cahaya misterius menyelimuti gudang pada saat malam di mana dia meninggal. Dengan hati-hati mereka mendekati gudang tersebut, dan mereka menyaksikan para malaikat turun ke gudang dalam jumlah besar dan membawa jiwa perawan itu naik ke surga. Pada tahun 1644, sekitar 43 tahun setelah kematiannya, ketika akan menguburkan seorang wanita bangsawan, di depan tempat suci, mimbar gereja di Pibrac, pekerja tidak sengaja menggali jenazah Germain. Tubuhnya Germain ditemukan dalam keadaan segar utuh, tidak rusak dan terawat sempurna. Tubuhnya terangkat secara ajaib hampir setinggi lantai gereja. Tubuhnya masih terlihat segar seperti baru saja meninggal. Berita ini menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Jenazah diletakkan di gereja dengan tujuan membangkitkan semangat keagamaan. Madame de Bregat, wanita terhormat, menghentikan hal ini. Ia mengeluh merasa jijik ada mayat di dekat bangkunya. Dia mengancam akan menghentikan donasinya jika jenazah Germain tetap di situ. Pastor akhirnya mengeluarkan peti jenazah tersebut. Tapi tidak terlalu lama dari kejadian tersebut, Madame de Bregat terserang penyakit yang mematikan, depresi dengan kondisi istrinya, serta ketidaksopanan terhadap orang suci. Di hadapan tabernakel, suaminya memohon kesembuhan istrinya dan memohon agar Germain menjadi perantaranya. Dalam waktu yang tidak lama Germain menampakkan diri pada Madame de Bregat dan langsung menyembuhkan sakitnya. Bukti medis dari para ahli menunjukkan bahwa jenazah tersebut tidak dibalsem atau sengaja diawetkan. Uji eksperimental menunjukkan bahwa pengawetan bukan disebabkan oleh sifat apapun yang terdapat di tanah. Kesimpulannya ini benar-benar suatu keajaiban. Pada tahun 1700, sebuah gerakan dimulai untuk mendapatkan beatifikasi Germain, namun gagal karena sebab-sebab yang tidak disengaja. Pada tahun 1793 peti mati itu dinodai oleh seorang tukang timah revolusioner, bernama Toulza, yang bersama 3 kaki tangannya mengeluarkan sisa-sisanya dan menguburkannya di sakristi, melemparkan kapur dan air ke atasnya. Setelah revolusi, tubuhnya ditemukan masih utuh kecuali kapur telah bereaksi. Penghormatan pribadi terhadap Germain berlanjut sejak penemuan jenazah pada tahun 1644, didukung dan didorong oleh berbagai penyembuhan dan mukjizat. Proses beatifikasi dilanjutkan kembali pada tahun 1850. Dokumen-dokumen tersebut membuktikan lebih dari 400 mukjizat atau rahmat luar biasa, dan 30 surat postulat dari para uskup agung dan uskup di Prancis yang meminta beatifikasi dari tahta suci. Mukjizat yang dibuktikan adalah penyembuhan berbagai penyakit, seperti kebutaan, penyakit bawaan dan penyakit pinggul dan tulang belakang, selain penggandaan makanan untuk komunitas gembala yang baik di Bourges pada tahun 1845. Pada tanggal 7 Mei tahun 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan beatifikasinya. Pada tanggal 29 Juni tahun 1867, Germain dikanonisasi oleh Paus yang sama, yaitu Pius ke-9. Dia dinyatakan sebagai orang suci atau santa. Pada hari ketika sejumlah besar wali gereja berkumpul di Roma untuk memperingati 1800 tahun kemartiran Rasul Petrus,
dan Paus mengucapkan selamat kepada Uskup Agung Toulouse, Florian Despres, dan keuskupannya karena memberikan gereja itu seorang santa yang begitu kuat, baik hati, dan sangat disayangi. Pestanya diadakan di Keuskupan Toulouse pada tanggal 15 Juni. Dia diwakili dalam seni sebagai gembala dengan tongkat penggulung kayu, dengan anjing penjaga, atau seekor domba, atau dengan bunga di celemeknya. Demikian kisah seorang santa muda, terlahir cacat dan hidup dipenuhi dengan penderitaan, tetapi penuh kemurahan hati, pengampunan, penuh karunia, penuh mukjizat. Semua ini berakhir dengan kesempurnaan. Tapi bagi Santa Germaine Cassin, derita yang dia alami tidaklah seberapa dibanding penderitaan Yesus Kristus, Tuhan kita di kayu salib. Oleh karena itu dia dengan sukacita menjalaninya. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita petik sebagai umat Katolik dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.